Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah salat subuh pada pagi hari ini. Salawat beserta salam telah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada. Insyaallah pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian Ulumul Quran yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Haji Abdul Fattah MPhil. Sebelum kajian ini sama-sama kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq au kama qala fi riwayah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh di Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang dirahmati Allah, dan segenap pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada yang sedang menyimak, yang semuanya kami hormati dan kita berdoa semuanya juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Senin yang barokah ini, tanggal 2 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita bisa hadir di Masjid Raya tercinta Hubbul Watan ini dalam rangka melaksanakan salah satu agenda yang terjadwal pada pagi ini, yakni kajian Ulumul Quran. Dan pada hari ini kita masih berada pada materi atau kajian ayat-ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina al-mustafa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua para hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, termasuk sekali lagi umat beliau yang beruntung di hari akhirat kelak, di mana salah satu cirinya adalah mereka yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di bulan Rabiul Awal ini dikenal sebagai bulan kelahiran beliau, maka di mana-mana orang mengadakan peringatan Maulid, terutama bagi yang meyakininya. Ada yang pas persis tanggal 12, ada yang juga sampai tanggal 15. Kemarin kami sampai ke Ketare Lombok Tengah begitu. Ya, jadi barokah dan banyak berkat kata orang. Ada juga 2 minggu lagi masih ngundang. Bahkan sekali lagi seperti di Aceh itu kami pernah bertemu ya tahun lalu, para masyayikh, para alim ulama di Aceh itu bahkan 3 bulan orang memperingati Maulid. Loh, kok bisa panjang begitu? Apa ndak lebih parah lagi? Apa ndak lebih bid'ah lagi? Nah, jangan berpikir begitu. Yang jelas bahwa ini untuk syiar Islam.
Karena Aceh ini Serambi Mekah, jadi harus lebih menggaung maulidnya 3 bulan. Lah terus bagaimana mekanismenya, kata teman ini yang dari sana? Ya di sana kita sebelum maulid datang diatur jadwalnya ibu-ibu, ya ada listnya dulu. Kalau satu kecamatan ada 100 desa, berarti 100 hari maulidnya. Satu desa 1 hari jatahnya. Jadi terus bergiliran tiap hari. Jadi akhirnya 3 bulan dia. Ya 3 bulan itu kali 30 berarti 90 hari 90 desa. Dengan asumsi satu desa satu hari. Nah yang terpenting maksud kami menyampaikan niki para masyayikh, para alim ulama, dan kebetulan ini ada kaitannya dengan ayat yang menurut satu riwayat ini yang termasuk terakhir diturunkan oleh Allah, kaitannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang terpenting adalah dari sekian alasan-alasan, ya di samping tadi alasan sosial, alasan dakwah, bahwa dengan maulid ini diajak kita ya untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jangankan kita makhluk yang gak jelas nasibnya di akhirat. Sudah di dunia ini hidupnya begini-begini doang, di akhirat juga gak jelas apa masuk surga atau sebaliknya. Allah pencipta alam semesta, Allah yang menciptakan kita semua, bahkan Allah menciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berselawat kepada beliau. Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya dalam kitab tafsir kemarin para jamaah yang ditulis oleh, sering kita simak niki, Tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi paling tidak ada 5 makna dari ayat tersebut kata beliau. Yang paling utama dan yang pertama adalah ketika kita telah selesai membaca sholawat dengan penuh ikhlas, memohon rahmat kepada Allah dengan sesungguhnya sholawat, bukan hanya karena semata-mata dipaksa, itu sama artinya kita baru saja mengikuti salah satu dari amaliyah, salah satu dari perbuatannya Allah Ta'ala yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Kalau sehari pelungguh berselawat hanya sekali saja, berarti sekali kita mengikuti Allah. 2 kali, 2 kali, 1000 kali, 1000 kali. Dengan kata lain, semakin banyak kita berselawat, berarti kita semakin banyak mengikuti cara Allah berselawat kepada Rasulnya. Sebaliknya, semakin gengsi, semakin gak mau, semakin bakhil, maka semakin jauh kita dengan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat atau penghormatan kepada Rasulnya dalam makna sholawat kepada Rasulnya. Karena itu yang terpenting dari semua adalah mari kita memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, kalau itu kita sampaikan lebih mendalam mungkin tidak cukup waktu, jadi kita fokus ke kajian kita, yakni beberapa pendapat ulama. Ya kalau sebelumnya di antara ayat terakhir turun ya ada surat An-Nasr atau surat Al-Fath atau Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, ada juga ya penggal akhir atau sebelum akhir dari surah Al-Baqarah, yakni wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Al-Baqarah 280-an di sana. Kemudian juga yang hari ini yang akan kita sampaikan yakni 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah atau surah Baroah. Nah di sini dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran di halaman 69, waqila akhiru ma nazala qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Yang maksudnya secara umum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada diri kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian, azizun alaihi ma'anitum, di mana dia
sangat merasa berat, sangat merasa sedih, sangat merasa cemas terhadap penderitaan-penderitaan, terhadap musibah-musibah yang menimpa umatnya atau yang menimpa kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau juga harisun alaikum, sangat menginginkan, sangat mendambakan kebaikan, kemaslahatan, kesuksesan yang dialami oleh umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap atau khususnya terhadap orang-orang beriman, Rasulullah itu raufur rahim, sangat berbelas dan sangat memiliki rasa kasih sayang yang mendalam, khususnya untuk orang-orang yang beriman. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Dan jika orang-orang munafik, orang-orang Quraisy itu berpaling, maka katakanlah faqul hasbiyallah, maka katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Cukuplah Allah yang menjadi Tuhanku, yang menjadi pelindungku. Tidak ada Tuhan selain zatnya, dan hanya kepadanya saya bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah lah Tuhan pemilik arsy kerajaan yang sangat luas itu. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada sahabat atau ada juga ulama ulumul Quran seperti yang terjelaskan dalam kitab Mabahith Ulumul Quran ini, mengatakan bahwa dua ayat dari At-Taubah atau ayat terakhir dari surat At-Taubah ini termasuk diyakini sebagai ayat-ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun diletakkan pada urutan atau berada pada ayat ke-128 dan 129 di surah At-Taubah, surah ke-9 dari 114 surah dalam Al-Quran. Dan yang menyebut ini fafil mustadrak an Ubay bin Ka'ab qala akhiru ayatin nazalat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir surah wa hamila hadza ala annaha akhiru ma nazala min surati Baroah. Jadi menurut Ubay bin Ka'ab di dalam kitab Al-Mustadrak bahwa disebutkan, diyakini salah satu atau termasuk ayat-ayat yang diturunkan adalah dua ayat terakhir dari surah At-Taubah ini. Namun demikian banyak yang meyakini pemaknaan yang lebih sempurna, lebih pas. Kalau memang tidak dua ayat tadi sebagai ayat penutup dari atau ayat yang telah diturunkan dari kitab suci Al-Quran, walaupun diletakkan dalam surat At-Taubah atau nama lainnya surah Baroah, namun ia memang yang pasti merupakan dua ayat penutup dari surah At-Taubah atau surah Baroah tersebut. Jadi ini menurut pendapat Ubay bin Ka'ab dalam Al-Mustadrak. Al-mukarramun yang dirahmati Allah, jadi kalau kita berbicara kajian-kajian di dalam studi Islam termasuk ulumul Quran, maka tidak akan lepas dari banyak pendapat, banyak riwayat. Secara umum maka sikap kita adalah menerimanya sepanjang itu tidak terlalu jauh, sepanjang itu tidak merusak seluruh tatanan keilmuan yang sudah dibangun oleh ulama-ulama lain atau pendapat dari sahabat-sahabat lain yang lebih otoritatif. Artinya apa para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa pendapat-pendapat sahabat ini kita terima. Makanya oleh Syekh Manna Al-Qattan dan mungkin oleh Imam As-Suyuti dan imam-imam yang lain dalam yang pakar dalam ulumul Quran, maka pendapat-pendapat itu ditampung. Ini bagian dari hazanah, bagian dari kekayaan intelektual dalam kajian ulumul Quran. Jadi tidak usah nanti terlalu banyak ditanyakan lah kenapa Ubay bin Ka'ab mengatakan begitu. Apa dia tidak pernah ngaji? Justru karena dia lebih dalam ngajinya dari kita, kan begitu. Jadi yang penting kita terima saja sebagai sebuah kekayaan yang bisa memberikan wawasan yang luas kepada kita. Nah, kaitannya dengan ini al-mukarramun dirahmati Allah, yang menarik bahwa ada beberapa hal yang ingin kami garis bawahi atau yang sampaikan pada kesempatan ini terkait ayat tersebut.
Yang pertama dari dimensi ulumul Quran, kajian Al-Qur'annya sudah atau kita sebut baru saja, yang itu menjadi bagian yang pertama. Dan menjadi bagian yang kedua dari kajian ulumul Quran ini, kami ingin menegaskan kepada kita semua bahwa dua ayat ini termasuk ayat yang membikin para sahabat waktu itu gemetaran juga. Gemetaran karena hilang catatannya. Jadi hilang catatannya, dan yang membawa catatannya cuma satu, ya, Abu Huzaimah Sabit Al-Ansori namanya. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang lain, yang ya secara umum mau dikatakan 6.000, ya 236 ayat atau 6.666 ayat, hanya tempat berbeda penggalnya saja. Yang jelas bahwa semuanya di atas 6.000, tetapi tidak sampai 7.000 Al-Mukarramun. Itu catatannya hampir dimiliki oleh sahabat yang lain. Khusus dua ayat ini dibawa oleh Huzaimah Sabit Al-Ansori, dan dia lagi keluar daerah. Apalagi zaman itu istilah sekarang nggak ada WA, nggak ada Instagram, ya, nggak ada Twitter, ya, nggak bisa video call. Di mana sih Syekh Huzaimah kok nggak kelihatan? Berbulan-bulan nggak ada di Madinah. Dicari susah ketemu. Sahabat bingung yang lain. Proyek yang positif, ya, untuk menulis Al-Quranul Karim, ya, di bawah atau di masa Khalifah Utsman bin Affan menjadi tersendat, ya, yang menjadi koordinator lapangannya yaitu Zaid bin Sabit. Bingung kenapa tersendat atau bingung seperti tadi, karena tinggal dua ayat ini yang belum ketemu catatannya. Loh, apa tidak ada sahabat yang menghafal, Pak? Sekali lagi, para sahabat ini hampir semua adalah hufazul Quran, mereka menghafal ayat Al-Quran. Tetapi sesuai dengan kesepakatan para pengumpul Quran, penulis Al-Quran di zaman Utsman bin Affan, bahwa walaupun semua ini menghafal ayat, selama belum ketemu ada yang menulis ayat tersebut di hadapan Rasulullah dan menunjukkan catatannya, serta ada dua orang yang bersaksi, maka dipending hafalan itu demi menjaga kemurnian Al-Quran. Semua berjalan lancar. Namun ketika di ayat 128-129 surat At-Taubah ini yang macet, karena catatannya ini tidak ketemu, dan dibawa oleh Huzaimah, sahabat Huzaimah Sabit Al-Ansori yang membawanya, dan lama dia kembali. Bingung kemana nyarinya ini, semua dikerahkan mencari beliau, lama ketemu. Makanya setelah ketemu Huzaimah Al-Ansori ini atau Sabit Al-Ansori ini membawa catatan ini, baru bahagia para sahabat, bergembira, ketemu sudah. Kita sudah konsisten, kita sudah berusaha istiqomah menjalankan keputusan kita. Kalau cara kita sekarang kan gak sabaran kan, apa bahasa kita ini, aduh alur-alur, wah ya beta antih tulis-tulis, wah paling-paling pada isiin kan, kurang lebih begitu ibu-ibu ya. Kalau zaman kita gak sabaran, belain Bapak Ino ya, maka anak telang gak pernah kelihatan. Lama-lama ditunggu, hilang kesabaran kita. Aduh tulis-tulis sudah, gak usah tunggu dia saja bikin kita repot sendiri gitu kan. Ya itu cara kita, tapi sahabat dulu berusaha sabar, istiqomah. Ini masalahnya kitab suci Al-Quran yang akan dipakai oleh Jamaah Islamic Center Hubul Waton NTB 1400 tahun berikutnya. Jadi tidak boleh main-main, harus sabar, ya, harus konsisten sesuai kesepakatan, jangan berubah kesepakatan itu. Ini yang kedua terkait ulumul Qur'annya ayat ini. Al-Mukarramun, Bapak Ibu hadirin hadirat dan kaum muslim muslimat dirahmati Allah. Nah, yang ketiga yang saya sampaikan, ayat ini secara konten, dari segi konten, dari segi isi, dari kandungannya, ternyata Al-Mukarramun ayat ini sangat cocok dengan kita yang pada bulan Rabiul Awal ini biasanya di Indonesia mengadakan apa? Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi kandungan ayat ini luar biasa. Luar biasanya di mana? Ayat ini menjelaskan tentang perilaku-perilaku akhlak luhur dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan ibroh untuk umatnya hingga akhir zaman, termasuk kita di tahun 2023 miladiah ini. Coba nanti kita perhatikan.
bahwa kalau kita cermati nanti paling tidak ada 3. Tadi juga Bapak Tuan Guru tadi dijadikan sebagai wirid juga tadi selesai sholat, nggih, Masya Allah. Ayat ini memang apa istilahnya ya Bapak Ibu, jadi memiliki banyak faedah yang luar biasa. Ya, pernah mungkin disampaikan oleh para tuan guru kita selama ini, diantaranya pendapat Syekh Zairul Haq, bahwa kalau ada di antara pelungguh yang selama ini diuji oleh Allah karena ujian yang banyak, tidak tenang, tugas begitu menumpuk, ada persoalan anak, persoalan keluarga, persoalan masyarakat, ya menurut Syekh Zairul Haq, maka rajin-rajinlah amalkan, wiridkan ayat ini. Bagaimana cara wiridkannya? Minimal 7 kali dibaca sehabis sholat fardu, sehabis sholat wajib. Jadi ibu-ibu siap diamalkan ayat niki, dibaca? Ya, kalau nggak bisa 7 kali, bisa 14 kali. Nggak bisa 14 kali, tambah 7 lagi, 21 kali kan? Ya nggak banyak-banyak, 21 kali. Apalagi kalau pelungguh mampu sampai 7.000 kali, Masya Allah, semakin sakti katanya kan. Ya tinggal tergantung keyakinan dan tergantung istiqomah dalam mengamalkannya. Apa sih khasiatnya menurut Syekh Zairul Haq? Jadi kalau kita rajin mengamalkan minimal 7 kali sehabis sholat, menjadi amalan istiqomah kita, zikir kita, fa insyaallah faedahnya 1, Allah akan memberikan ketenteraman lahir batin. Pak, bagaimana saya mau tentram? 2024 ini, maaf, saya ini mengikuti kompetisi, ya, demokrasi di Indonesia. Ini saya kurang, ini saya kurang. Yang namanya tidak tentram tentu banyak faktor, al-mukarramun. Mohon maaf saja, ini perspektif agama. Boleh jadi Allah tambah rezeki, tapi kalau ketentraman dicabut oleh Allah, tetap saja tidak tentram. Apanya tidak tentram? Boleh jadi 2 minimal. Lah kurang rezeki ini, milen berombok, nambah lagi kan, kurang, nanti mencetak stiker tidak cukup ini, dikasih lagi, kurang lagi kan. Bukan kurang membaca ayat ini, tapi kurang merasa rezeki yang ada. Itu kalau ketentraman dicabut. Atau banyak rezekinya, bingung membagi, atau takut akan hilang dananya atau rezeki yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Kuncinya apa? Hatinya tidak tentram. Karena itu sila semua rezeki yang kita terima hari ini, ya apalagi masih sehat walafiat, nggih, kita jadikan ini sebagai wasilah kita semakin tentram kepada Allah dengan ya banyak-banyak mewiridkan, mengamalkan dari 2 ayat terakhir surah At-Taubah niki. Yang kedua, kalau tadi ketentraman lahir batin, yang kedua adalah kelapangan rizki. Jadi kalau tahun lalu diundang maulid misalnya hanya 1 desa mengundang, rajin amalkan ayat ini, siapa tahu berombok undangannya ada 2 desa, 3 desa kapan? Tahun depan. Jadi pelan-pelan. Ya, jangan sekarang 100 desa, tahun depan libur. Kenapa? Karena sakit terus, karena capek diundang terus, kebanyakan makan bersantan, jadi sakit mungkin makin parah gitu kan. Tapi artinya akan banyak peluang-peluang kita mendapatkan ya kebaikan. Rezeki itu kan tidak mesti harus berbentuk uang, ya kan. Berkat juga ya rezeki, kesehatan juga rezeki, ketemu sahabat baru yang baik juga rezeki, ketemu juga saudara lama tidak ketemu dan dia membawa kebaikan, mendoakan kita, itu juga semua adalah rezeki. Karena itu kembali ke kita, rajin-rajin amalkan ayat niki, maka insya Allah akan melapangkan rezeki kita. Mana buktinya? Kembali kepada amalan masing-masing. Kemudian yang ketiga, diantara faedahnya, orang tersebut akan memiliki nilai lebih di mata masyarakat. Kalau dia menjadi guru, mengamalkan ayat ini, fa insya Allah di hadapan muridnya, dia akan menjadi guru yang memiliki nilai lebih. Kalau dia menjadi staf kantor, rajin mengamalkan ayat ini, fa insya Allah efek dari ya mukanya berseri-seri, mukanya bercahaya, ya karena ittiba kepada amalan Rasulullah, sifat agung mulia Rasulullah. Maka ketika diperintahkan oleh pimpinannya mengerjakan tugas, dia sigap cekatan, insya Allah cepat naik pangkatnya, ya. Kalau dia menjadi pimpinan, dia tenang, jernih menghadapi persoalan, jernih menghadapi
apa istilahnya itu stafnya atau semua persoalan di kantor karena efek ayat ini misalkan yang rajin diamalkan, maka dia diberikan nilai lebih di hadapan orang yang dipimpinnya karena rajin mengamalkan ayat ini. Jadi itu kemuliaan di hadapan orang lain, di hadapan masyarakat, di hadapan publik ya bagi yang rajin mengamalkannya. Dan tidak kalah penting Bapak Ibu, sekali lagi kita ini kan tidak lepas dari hutang ya. Sekali lagi Pak Haji yang kemarin bertanya tentang hutang itu, kita semua ini tidak terlepas dari hutang. Agar banyak rezeki datang untuk bisa kita bayar hutang kita, menurut ulama rajin-rajin baca ayat ini. Semakin rajin kita bayar, fa insyaallah jalan rezeki untuk membayar hutang ini semakin terbuka lebar. Sebaliknya semakin kita tinggalkan mewiridkan ayat niki, maka jauh ya kesempatan kita bisa membayar hutang kita. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat, mustamiin mustamiat yang dirahmati Allah, ini ki faedah secara spiritual dari ayat ini. Kembali kepada keyakinan kita dan amalan kita, apakah kita akan melakukan atau tidak. Bagi yang meyakininya silahkan dilakukan, silahkan diamalkan. Fa insyaallah akan mendatangkan rezeki yang banyak, akan diberikan kelebihan yang luar biasa, kemuliaan di hadapan masyarakat, dan juga terpenting adalah ketentraman lahir batin dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca bersama-sama dulu. Coba. Siap nggih ibu-ibu? Ya. Silakan kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Silakan kita amalkan kembali berikutnya. Nah, hal yang terakhir yang ingin sampaikan terkait dengan konten atau isi ayat ini Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali lagi terkait dengan sifat sosial dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Allah tentang kemuliaan dari akhlak luhur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dari 3 ini akan menjadi bahan renungan buat kita umatnya hingga akhir zaman. Mana dari 3 sifat mulia dari Rasulullah tersebut? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang pertama adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah ini disebut dan dipuji oleh Allah dalam Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala hulukin azim. Sungguh pada dirimu wahai Muhammad terdapat budi pekerti yang sangat luhur. Di antara keluhuran Rasulullah adalah azizun alaihi ma'anitum. Beliau merasa berat, beliau merasa cemas, merasa khawatir jika ada keluarganya, ada sahabatnya, ada umat Islam, bahkan umat manusia yang ditindas oleh orang lain. Jika ada umatnya yang merasa kesusahan, jika ada manusia ditindas dengan kezaliman-kezaliman kekuasaan yang ada, Rasul bukannya senang. Lah itu kan bukan orang saya, lah itu kan bukan geng saya, bukan partai saya, bukan jamaah saya. Rasul tidak pernah melihat seperti itu. Jangankan sekali lagi terhadap umat Islam, dengan warga manusia non muslim sekalipun selama dia baik, terus ada orang yang ingin merusaknya, ingin menghancurkannya, menzaliminya, menyakitinya, bahkan membunuhnya, Rasul mengangkat apa istilahnya itu, memperingati agar jangan melakukan itu. Rasul mengingatkan sahabat agar jangan menyakiti orang lain. Jika ada orang merasa dalam posisi terzalimi, maka orang itu harus dibantu. Kalau kita kan sebaliknya, ya SMS Islam makin senang melihat orang susah,
Jadi kalau ada orang susah justru senang. Katanya ada orang zaman begitu kan. Ya mungkin kita juga termasuk begitu. Kadang-kadang yang ngombe bapak no sakit, ngombe tuan guru no sakit. Alur wah ya beda partai itu soal kanca iya misalkan, astagfirullah. Atau kenapa tuan guru itu? Oh sakit, beliau sedang diimpus di rumah sakit, sedang disuntik, dirawat intensif. Ya balurlah, kan beliau bukan ormas kita. Astagfirullah. Rasulullah mengatakan man adza zimmiyan faqad azani. Barang siapa yang mengganggu non muslim zimmi, yang membawa zimmah, yang dia menghormati orang Islam, tidak pernah mengganggu orang Islam, terus orang Islam itu mengganggu mereka, berarti orang Islam itu sama dengan mengganggu Muhammad ini. Luar biasa. Bukannya beliau senang dengan penderitaan manusia, terlebih untuk orang Islam. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, banyak riwayat dalam hal ini. Misalkan ketika ada sahabat, terutama pada periode Mekah beliau berdakwah 13 tahun nggih. Kan banyak sahabat ditindas, banyak sahabat disiksa, bahkan dibunuh. Di antara sahabat yang disiksa di tengah padang pasir panas, kemudian dibentangkan tangannya, perutnya kemudian dihadapkan ke atas, dikasih batu. Siapa nama sahabat tersebut? Ya, siapa nama sahabat yang kemudian terkenal menjadi muazin 1000 masjid ya. Muazin 1000 masjid atau 2 masjid saja. Jadi Masjidil Haram sama Masjid Nabawi ya. Ya, Bilal bin Rabah ya. Ya. Dibentangkan di padang pasir yang panas, diletakkan batu di atasnya agar goyah keimanannya, agar tidak ikut Nabi Muhammad, seraya mengucapkan ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Para jamaah mungkin kita berkata, aduh siksaan ditaruh di tengah padang pasir sambil batu ringan itu. Izin coba pelunguh ke Mekah hari ini, tidak usah dikasih batu, diam sejam saja di tengah matahari jam 9 sampai jam 10 atau jam 12. Gimana panasnya. Sampai orang Arab sendiri tradisinya ngantor itu ba'da asar. Kalau pelungguh sekarang mau upacara jam berapa ini? Jam 7 ini. Mudah-mudahan sebelum jam 7 berhenti. Kalau di sana orang masuk kantornya rata-rata ba'da asar, jam 4. Kenapa? Karena siang itu panas sekali. Nanti ngantornya ba'da asar sampai ya jam 9 malam lah. Karena mereka sendiri yang terlahir di sana mengakui panasnya, apalagi kita yang kecil ini dari Indonesia jauh datang. Artinya itu gambaran bahwa betapa tersiksanya diletakkan di padang pasir, ditambah dikasih batu lagi. Nah, dalam situasi seperti itu Rasulullah selalu memberikan masukan, motivasi ke sahabat. Bagi yang memiliki harta silahkan bebaskan perbudakan, selamatkan, apalagi dia sudah masuk Islam. Akhirnya termasuk Bilal bin Rabah ini, siapa yang menyelamatkan beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga untuk yang lain. Jadi beliau ini subhanallah, Rasulullah ini luar biasa. Sangat berat dengan penderitaan, pokoknya tidak akan pernah nyaman beliau tidur kalau melihat umatnya ada yang disakiti, kalau melihat umat manusia ada yang disiksa tanpa alasan yang jelas. Bahkan para jamaah dirahmati Allah, ya pernah dalam riwayat itu kan, beliau ini memiliki uang 7 dinar. 7 dinar ini nggak tahu sekarang ini berapa ya kalau dirupiahkan ini. Ya, apa sampai 5 juta gitu ya, 7 dinar ini. Pernah dalam riwayat kemarin kan ada orang yang tidak disolatkan oleh Rasulullah meninggal karena memiliki hutang 4 dirham ya. Dinar ini lebih tinggi dari dirham waktu itu. Rasulullah memiliki uang ya 7 dinar. Ketika beliau sakit, beliau berpesan kepada istri tercinta beliau, yaitu Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, wahai Humairah, tolong nanti sedekahkan uang ini. Kalau ada fakir miskin lewat, ada orang tidak pernah makan, sedekahkan. Jangan mikir banyak, jangan mikir apa yang kita akan makan besok, pokoknya sedekahkan. Nah, dalam riwayat karena saking sakitnya beliau, panasnya matahari, beliau pingsan. Ketika beliau pingsan itu, Sayyidah Aisyah ini
Bukannya tidak mau melaksanakan perintah beliau, bingung. Ini suami sakit, ini Rasulullah, pemimpin umat. Dalam kebijakan dan tangan beliau terjadi masa depan Islam. Cari obat, cari ini itu. Setelah sekian lama bangunlah Rasulullah. Ketika beliau bangun, bukan nyari bahasa kita, mbe kupine julu meh, mbe owat-owatna julu meh, lelah ini kan, mana impus saya, mana ini, enggak. Yang diingat apa? Uang itu lagi. Bukan uang untuk apa gitu, untuk disimpan biar semakin banyak. Wahai Humairah, ya Aisyah, bagaimana pesanku? Uang 7 dinar tadi udah disedekah belum? Udah disedekahkan. Bahasa kita ampura ya Rasulullah, ngapunten. Ya, jadi tunas agung ampura Rasulullah. Tiang bingung tadi karena pelungguh sakit bahkan sampai pingsan. Tiang bingung mencari obat, mencari juga segala hal untuk dapur, asap dapur kita. Tidak sempat yang lakukan perintah pelungguh. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak senang. Kalau kita kan, oh iya sudah, maklum istriku, pokoknya dek kamu jauh-jauh dengan aku, kan kamu lebih bajang dari yang lain. Mungkin kita mungkin begitu kan. Beliau bahkan marah. Segera sedekahkan, segera cari orang memerlukan, segera cari fakir miskin, segera cari orang yang lapar, sedekahkan. Kamu tahu wahai istriku, sekiranya aku meninggal tadi dan engkau belum sedekahkan, apa kamu yakin bahwa Muhammad bin Abdullah ini terlepas dari neraka jahanam? Coba, Rasulullah aja begitu berpikirannya para jamaah. Walaupun beliau maksum dari dosa, tapi di dalam diri beliau tidak yakin akan masuk surga. Apa kamu yakin Muhammad ini akan diselamatkan dari kobaran api neraka kalau kamu tidak sedekahkan? Ketika aku pingsan tadi dan aku meninggal. Langsung Aisyah bergegas untuk mengantarkan uang tersebut dan diberikan kepada orang berhak, terutama kaum fakir miskin. Subhanallah. Itulah salah satu bukti azizun alaihi ma'anittum. Beliau itu sangat tamak. Kalau dalam tafsirannya ini tamak secara umum artinya saking kepinginnya. Bukan hanya sekedar raus doang, bukan hanya pemanis bibir, lipstik saja, benar-benar dari hati terdalam. Azizun alaihi ma'anittum, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, ini karena waktu, mungkin yang lainnya pertemuan berikutnya saja. Harisun alaikum. Harisun alaikum ini juga ini terkait dengan haris. Haris ini seperti tadi ya. Kalau di dalam tafsirnya itu ya ini sifat yang selalu kepingin terus, tidak pernah berhenti. Ibarat orang tamak itu. Jadi kepinginnya tidak hanya sekali, tapi terus menerus dan ada keseriusan di situ. Harisun alaikum. Perhatian Rasulullah yang serius itu terkait apa? Agar sahabatnya, umatnya, bahkan umat manusia mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Dengan kata lain para jamaah, kalau boleh Rasul memilih, tidak ada manusia masuk neraka. Kalau boleh Rasul memilih, semua manusia ini masuk surga. Itu di dalam makna harisun alaikum. Kepingin kita ini semua ini masuk surga, apalagi umatnya. Makanya dalam riwayat ada 3 kata yang terucap dari bibir beliau sebelum beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dinyanyikan oleh lagunya siapa itu? Ummati, ummati. Pokoknya ada 3 kata dalam riwayat. Ya dalam beberapa kisah, ya dalam beberapa sirah nabawiyah, yaitu ummati. Beliau belum merasa dalam tanda kutip ikhlas dicabut nyawanya sebelum beliau mendapat kepastian umatnya banyak masuk surga. Makanya beliau menyebut di antara ketidaksadaran beliau karena akan terpisah ruh dengan jasad beliau yang mulia nike, beliau mengatakan ummati, ummati. Beliau sambil munajat kepada Allah tentang masa depan kita umatnya. Ya Rob, bagaimana masa depan umatku? Beliau akhirnya menjadi puas, ikhlas meninggalkan bumi ini setelah mendapatkan isyarat atau wahyu dari Jibril yang disampaikan oleh Allah. Wahai Muhammad, tenanglah engkau. Surga itu tidak akan dicicipi oleh umat manapun. Meskipun Adam lebih dulu lahir ke bumi ini, Idris, Nuh, Saleh,
Ibrahim, Lut, sampai Isa. Sebelum umatmu yang terakhir itu diutus, yang terakhir dihadirkan di muka bumi itu, namun ia terlebih dahulu masuk surganya Allah. Baru beliau berhenti mengucapkan ummati, beliau ridho dengan ketentuan ajal. Termasuk dua kata-kata yang lain adalah apa? An-nisa, an-nisa. Hormati wanita, pelihara wanita, muliakan kaum wanita. Ada surat An-Nisa, surat keempat dari 114 surat. An-Nisa, an-nisa. Sayangi dengan Nina. Kalau dia cerewet rewel, sabar hadapinya. Ya, mohon maaf ibu-ibu. Ya, ketawa ibu-ibu no. Sekarang alhamdulillah ketawa di rumah, kalau bisa ketawa terus ya. Ya, karena sebagai penutup ini terus kita ini ada sebuah riwayat. Seorang sahabat ini memarahi istrinya, bahkan bahasa sekarang ini KDRT, memukul istrinya, ringan tangan, ringan kaki, bejagur, nendang segala macam. Rasul lewat di tempat itu. Apa kata Rasulullah? Hei semeton, kurang lebih bahasa kita, mohon maaf ini substansinya, isinya. Kenapa kamu empuk senina? Maka empuk sides empuk senina. Apa aja salah nih ya? Kenapa engkau pukul istrimu? Memang apa salahnya? Ya Rasul yang mulia, seandainya senina tiang marak seninan pelungguh bahagia tidak tiang dunia akhirat. Wah tebeng amplop lagu malik kurang unin. Tenak pengajian bareh julu unin. Ya mun masih ingat marak dadara leja bau tersabar ini wah keriput selapu nunin kah? Kurang lebih. Mohon maaf ibu-ibu ya, tawa tapi ibu alhamdulillah kalau tertawa ini sebuah pahala insyaallah. Terus yang paling yang tidak enak itu mulutnya itu loh, tidak pernah diam. Wow. Kita kerjakan ini masih kurang. Tengendeng kupi karena kita mengasih pengajian, loe raos, aji gula taik, aji beras taik. Lah, mulutnya terutama yang tidak tahan Rasulullah, maka saya empuk dia. Cerewet, ini yang paling tidak saya tahan dari istri saya, cerewetnya itu. Mohon maaf ibu-ibu ya, ini dulu bukan ibu-ibu gitu kan. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semeton, saya tidak menanyakan alasan mengapa kamu empuk istrimu itu, tidak. Ya memang ngeno dengan Nina itu, kurang lebih mohon maaf. Saya tidak nanyakan itu. Yang saya pertanyakan adalah kenapa sampai tega ente pukul istrimu yang lemah itu. Ya. Jadi semama ini sabar. Jadikanlah omelan istri itu sebagai sarana kita takarrub ilallah, mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau bersabda, man akraman nisa'a fahuwa karimun wa man ahanahunna fahuwa laimun. Barang siapa yang menghormati ibu-ibu wanita, terlebih wanita itu solehah, maka dia laki-laki yang mulia. Ukuran kemuliaan laki-laki itulah ketika memuliakan wanita. Sebaliknya waman ahanahunna, dan barang siapa yang merendahkan, menghinakan wanita, terlebih itu wanita solehah, fahuwa laimun, itulah laki-laki yang rendah akhlaknya. Itu menurut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, Bapak Ibu rahmati Allah, karena waktu demikian dapat yang sampaikan. Ada dua hal ini dulu ya, kalau hal ketiga mungkin di lain kesempatan. Semoga ada barokah dan manfaatnya, dan bahwa yang terpenting adalah tidak hanya sekedar meneladani akhlak Rasulullah, tetapi mari kita sempatkan diri kita, kita sibukkan diri kita, terutama ketika ada kesempatan dan waktu luang untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai wujud cinta kita, sebagai wujud mahabbah kita kepada beliau, karena beliau menggaransi man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, rawahu Tirmizi atau Turmudi. Barang siapa yang mencintai sunnahku, amalan-amalan muliaku, sifat-sifat muliaku, ya, maka sesungguhnya orang itu telah mencintai aku. Dan barang siapa benar-benar mencintai aku, Rasul menjamin kana ma'i fil jannah, maka saya bersama orang itu nanti di surga kelak. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita akan bersama Rasulullah SAW, karena kita benar-benar mengamalkan sunnah beliau dan sesungguh-sungguhnya, setetu-tetunya mencintai beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah jemaah rahimakumullah kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Rabb